Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Tujuan pembelajaran sosial emosional adalah untuk menciptakan ekosistem sekolah yang mampu untuk mengelola emosi, mampu menetapkan dan mencapai tujuan positif, mampu merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, mampu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan mampu membuat keputusan yang didasari kepedulian dan tanggung jawab. Dengan demikian, pembelajaran sosial emosional akan berlangsung secara efektif apabila guru dan orang dewasa di sekolah menyadari secara penuh, mengelola, dan menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional dalam menjalankan peran dan tugas mereka di sekolah. Bagaimana cara implementasi pembelajaran sosial dan emosional di sekolah? Pertama, mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara spesifik dan eksplisit. Kedua, mengintegrasikan dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Ketiga, menguatkan iklim kelas dan budaya sekolah. Marilah kita simak penerapan pembelajaran sosial dan emosional sepanjang hari di sekolah. Saat pagi hari sebelum menyambut anak-anak masuk ke dalam kelas, penting bagi guru untuk menyiapkan diri agar dapat hadir sepenuhnya di tengah-tengah muridnya. Menyadari emosi adalah salah satu bentuk kompetensi kesadaran diri yang perlu dilatih dan ditumbuhkan. Guru dapat melakukan teknik STOP, Stop, Take a Breath, Observe, and Proceed, untuk membangun kesadaran penuh yang didasari rasa ingin tahu dan kepedulian tentang situasi yang akan dihadapi sepanjang hari. Misalnya, secara rutin, berikan waktu pada murid-murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka rasakan di pagi hari saat mereka tiba di sekolah. Bisa dengan cara menempelkan nama mereka di papan roda emosi di depan pintu kelas, atau berbagi cerita dengan guru atau teman-teman. Untuk murid SMP atau SMA, guru dapat bertanya, berbagi cerita tentang hal-hal di luar pelajaran yang sedang menarik minat mereka. Misalnya hasil pertandingan sepak bola, ekskul, film seri yang sedang viral, atau lagu yang sedang hits. Momen singkat ini berguna bagi guru untuk memvalidasi perasaan dan pengalaman murid, membantu murid menyadari apa yang mereka rasakan, pikirkan, membangun koneksi antara guru dengan murid, murid dengan murid lainnya sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Dalam kompetensi ini, murid perlu dilatih untuk mengelola emosi dan fokus. Kegiatan awal rutin bertujuan memberikan kesempatan pada murid untuk berlatih mengenali emosi dirinya, mengambil jeda untuk membangun sikap terbuka agar tidak terbelenggu dengan emosi yang tidak nyaman. Di tengah-tengah pembelajaran atau transisi ke kegiatan pembelajaran berikutnya, murid biasanya mulai merasakan konsentrasi yang menurun dan kesulitan fokus. Guru sebaiknya mengambil jeda sejenak, mengajak murid untuk mengambil napas panjang dalam beberapa kali, atau berhitung, atau mengambil jeda dengan mendengarkan musik, mendengarkan cerita, melakukan kegiatan peregangan otot, dan sebagainya. Kegiatan singkat ini dapat membantu melepaskan ketegangan, meredakan stres, dan membuat tubuh berada dalam fase istirahat dan siap mencerna. Contoh kompetensi kesadaran sosial yang sangat esensial yaitu keterampilan berempati. Saat pembelajaran, guru dapat menyisipkan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman tentang orang lain. Misalnya menanyakan apa yang dirasakan tokoh dalam sebuah cerita atau kejadian nyata yang terjadi di dalam kelas maupun sekolah. Apa yang kamu lakukan ketika menjadi mus-mus, Leo? Aku akan mulai tersebut. Apa yang dirasakan tokoh-tokoh tersebut? Apa yang mungkin dilakukannya? Apa yang mungkin saya lakukan jika menjadi tokoh tersebut? Mengawal binatang-binatang di peternakan dan menjaga
binatang-binatang itu sampai bisa. Berikan kesempatan pada murid untuk saling berbagi, misalnya pada teman di sebelahnya atau dalam kelompok kecil. Dorong mereka untuk mendengarkan dengan seksama pendapat yang berbeda-beda. Dengan berbagi dan saling mendengarkan, murid menumbuhkan sikap empati dan menguatkan hubungan satu sama lain, sehingga membangun komunitas yang erat di dalam kelas. Keterampilan berempati membantu seseorang membangun hubungan yang hangat dan lebih positif dengan orang lain. Mengapa? Karena empati mengarahkan kita untuk mengurangi fokus hanya ke diri sendiri, melainkan juga belajar merespon orang lain dengan afeksi dan keinginan untuk memahami. Kemampuan kerjasama dan resolusi konflik adalah dua hal yang dibutuhkan untuk membangun relasi yang positif. Mari kita simak bagaimana guru dapat mengintegrasikan kemampuan kerjasama di dalam praktek mengajar di kelas. Cobalah amati, apakah guru menyampaikan pesan dengan jelas? Apakah guru mendengarkan secara aktif melalui kontak mata dan rasa ingin tahu dan kebaikan? Apakah guru menunjukkan maupun mengajarkan pada murid cara berdebat dengan sikap saling menghargai? Apakah tujuan utama guru bertanya untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang muridnya, bukan untuk menghakimi? Selain mengintegrasikan dalam praktek mengajar dan interaksi dengan murid, guru juga dapat membimbing murid untuk membangun kerjasama yang lebih efektif dengan murid lainnya, mengelola pembagian tugas dan peran dalam kelompok secara lebih jelas, membuat indikator keberhasilan pencapaian tujuan bersama, memberikan pemahaman pada murid-murid bahwa konflik adalah hal yang alami dan wajar dalam kelompok. Bimbing mereka keterampilan mengelola konflik. Selalu utamakan pencapaian tujuan bersama yang sudah disepakati sebelumnya. Berikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dengan situasi yang dihadapi dengan I message, bukan dengan menunjuk orang lain atau you message. Kok kamu ngecewain kayak gini? Ingat nggak janji apa? Kan janji apa yang latihan on time. Aku kecewa loh, kamu bisa telat-telat kayak gini. Berlatih mengelola konflik dengan baik akan memperbesar peluang kita memiliki relasi yang lebih positif dengan orang lain. Untuk melatih keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, berikan pemahaman pada murid bahwa selalu ada pilihan dalam berbagai situasi. Keterampilan untuk memikirkan berbagai alternatif pilihan dan konsekuensi dari tiap pilihan tersebut. Berikut 3 langkah yang dapat dilakukan untuk pengambilan keputusan. 1. Mengevaluasi situasi. Apa yang aku harapkan? Apa kejadiannya? Apa penyebabnya? 2. Menganalisis alternatif pilihan. Apa saja yang dapat saya lakukan? Apa saja pilihan-pilihan yang berbeda? 3. Mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing pilihan itu terhadap diri sendiri dan orang lain. Lalu tanyakan pada diri, apakah saya mengetahui konsekuensi dari tiap-tiap pilihan, baik positif dan negatifnya? Lalu, apa yang akan saya pilih? Mengapa saya memilih itu? Apakah itu pilihan terbaik? Apakah saya siap menghadapi konsekuensinya? Terus, manakah yang lebih baik menurut kamu? Menurut saya, menggantikan kuenya, Bu. Terus, Glory? Ya, Bu, nanti saya gantiin. Karena saya sudah menjatuhkan kuenya. Kamu beneran mau gantiin? Ya, sih. Oke. Iya, baik. Karena Glory sudah mengganti kuenya, sekarang kalian berdamai ya. Melatih keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dapat dilakukan pada saat murid bermain bebas di halaman, diskusi akademik di kelas, refleksi pada akhir pembelajaran, pembelajaran berbasis proyek, kegiatan ekskul, menentukan pilihan studi dan karir, dan kegiatan lainnya. Murid-murid belajar tentang pentingnya mengenali berbagai pilihan berikut konsekuensinya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain sebelum mengambil sebuah keputusan.
Dengan melatih kelima kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, empati, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, murid-murid dapat mewujudkan kesejahteraan psikologis atau well-being dirinya maupun komunitasnya. Diharapkan mereka dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memberikan kontribusi yang bermakna dan bermanfaat bagi dirinya, orang lain, lingkungannya, hingga dunia. Bapak Ibu guru hebat, pembelajaran sosial dan emosional memungkinkan sekolah menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menghadirkan keterbukaan, keterlibatan, koneksi, dan tujuan yang berpihak pada murid. Selamat menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Pak Hari, halo. Ya Pak, Mulai aja nggak apa-apa. dimulai saja. Oke. Ya terima kasih. Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu? Baik dan sehat Alhamdulillah, semua ya. sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya walaupun di Alhamdulillah, sehat, hari Pak. Alhamdulillah. ya alhamdulillah ya Pak Abdullah. Walaupun di akhir pekan, mudah-mudahan tidak mengganggu kesibukan Bapak Ibu untuk kegiatan bersama keluarga ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya untuk kegiatan hari ini. Ya kita mulai saja Bapak Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini di hari Sabtu kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman dan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita sehari-hari dan kegiatan pelatihan ini bisa sampai selesai nanti. Ya, langsung saja singkat Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini kita sudah memasuki hari kelima yang rencananya dilaksanakan pada hari Jumat kemarin. Mohon maaf karena ada sesuatu hal, maka diundur menjadi hari Sabtu. Ya sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, ya kan. Mudah-mudahan dimaafkan ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya, untuk pemateri hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sudarno, di mana kegiatan ini diprakarsai oleh Forum MGMP BK Kabupaten Bogor. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bu Hartini selaku Ketua Forum MGMP BK dan para pengurus MGMP BK yang lainnya. Juga tak lupa kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang sudah menyetujui dan selalu mensupport kegiatan pelatihan kita ini, sehingga nantinya Bapak Ibu guru di Kabupaten Bogor memiliki wawasan atau pengetahuan serta pengalaman untuk diaplikasikan di sekolah masing-masing. Untuk itu kegiatan hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja kepada Bapak Dr. Sudarno untuk menyampaikan materi pelatihan sosial emosional di sekolah hari ini. Kepada beliau dipersilahkan. Kepada Pak Darno, mangga. Ya Pak. Oke, terima kasih Pak Budi Hari. Bapak Ibu semua, kita mulai ya kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, dimanapun berada, di Kabupaten Bogor maupun di luar Kabupaten Bogor. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Bapak Ibu ya, selalu baik-baik Bapak Ibu, sehat menjadi hal yang utama Bapak Ibu ya. Amin, amin. Ya, yang saya hormati Pak Budi Hari dan teman-teman pengurus forum, Bapak
Ibu peserta ya, pelatihan PSE ya, pembelajaran sosial emosional. Ada beberapa nama ini Bapak Ibu ya yang sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya ya. Ada Bu Susi, Bu Eli Solihat ya, ada Bu Yulia, ada Pak Abdullah, ada Pak Muhammad Hanapi ya, Bu Yesti, Bu Gina, Bu Mulyana, Bu Sriwidya, Bu Eva, Bu Kadariyati, Bu Dewi Siti Saharoh ya. Itu beberapa yang muncul di layar ini. Bapak Ibu dan lain-lain yang tidak tersebutkan, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu, atas semangatnya, motivasinya, terus mengupdate Bapak Ibu ya, meningkatkan kompetensi sebagai guru seiring dengan tuntutan zaman Bapak Ibu ya, seiring dengan kurikulum merdeka Bapak Ibu, memang banyak sekali perubahan-perubahan ya, perubahan mindset, perubahan strategi pembelajaran, perubahan budaya, perubahan sikap dan sebagainya Bapak Ibu ya yang harus kita perankan. Artinya ada perubahan peran di dalam kurikulum merdeka ini Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya akan share screen dulu dari materi buat kita diskusikan bersama ya. Pak Hari ini udah kelihatan belum? Sudah kelihatan Pak. Ya, suara saya sudah terdengar Pak ya? Bagus Pak suaranya. Oke. Iya. Ya Bapak Ibu, betul Bapak Ibu, hari ini adalah pelatihan yang tahap ketiga di hari yang keempat ya, yang terakhir. Sedianya kemarin Jumat Bapak Ibu, karena saya harus mengisi di MGMP IPA Bapak Ibu wilayah utara, jadi kemarin tidak bisa sehingga dipindahkan ke hari ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak memberatkan Bapak Ibu ya, bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik ya. Bapak Ibu sudah banyak kali ya dari narasumber-narasumber sebelumnya menyampaikan tentang pembelajaran sosial dan emosional. Hari ini akan lebih kita perdalam lagi Bapak Ibu ya, atau mengingatkan kembali, menyempurnakan, melengkapi dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya ya. Bapak Ibu, kenalkan saya Pak Sudarno. Bapak Ibu, saya sebagai narasumber hari ini, saya ada di pengawas SMP di Kabupaten Bogor, juga sebagai fasilitator guru penggerak ya di angkatan 5 ya Bapak Ibu. Nah, dengan berbekal itu Bapak Ibu mendapatkan materi-materi yang harus saya share Bapak Ibu ya kepada Bapak Ibu semua, sehingga Bapak Ibu merata ya mendapatkan ilmu tentang seputar kurikulum merdeka dan segala aspek-aspeknya ya. Bapak Ibu, kalau yang guru-guru penggerak mungkin tidak aneh lagi ya dengan pembelajaran sosial emosional, cuma ini saling melengkapi aja ya. Nah ini kalau pengertiannya seperti ini Bapak Ibu ya, kita ulas kembali. Jadi benang merah atau inti daripada pembelajaran sosial emosional itu adalah intinya pembelajaran kolaboratif Bapak Ibu ya. Kata kuncinya adalah pembelajaran kolaboratif ya. Yang namanya kolaboratif itu adalah pembelajaran tim Bapak Ibu. Pembelajaran bersama-sama, melibatkan seluruh komunitas sekolah. Yang namanya komunitas sekolah itu elemennya, unsur-unsurnya sangat banyak dan komprehensif Bapak Ibu ya. 360 derajat itu penilaiannya Bapak Ibu, jadi semua dilibatkan ya. Nah, proses kolaboratif itu nanti bisa memungkinkan anak, terutama anak ya, terutama siswa kita, murid, untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang positif ya tentang PSE ini. Bapak Ibu nanti sambil berjalan saja ya, kalau ada yang bertanya langsung boleh, Pak saya bertanya atau gimana silahkan aja Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, intinya mind map dari PSE ya, pembelajaran sosial emosional itu seperti tampak pada layar ini Bapak Ibu ya. Lebih lengkapnya itu PSE berbasis kesadaran penuh ya, mindfulness ya. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu sebagai guru, sebagai pendidik itu seyogyanya ya, atau seharusnya Bapak Ibu harus memiliki 5 kompetensi sosial emosional ya. Ini yang ditanamkan untuk pelatihan ini Bapak Ibu ya. Ini barangkali kemarin juga sudah disampaikan oleh narasumber yang sebelumnya, ada 5
KSE ya, 5 kompetensi sosial emosional yang harus Bapak Ibu kuasai, pahami dan implementasikan di lapangan ya, di kelas dan di sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, pertama itu namanya kesadaran diri ya. Kesadaran diri, kita harus sadar dulu ya. Sadar siapa diri kita. Diri kita adalah pendidik, diri kita adalah guru. Berarti bekerja seperti pendidik, bekerja seperti guru gitu ya. Harus sadar dulu. Tapi kalau belum sadar menjadi guru, udah bekerja bertahun-tahun misalnya, tapi tidak mengaku jadi guru, tidak menjadi pendidik, masih terbayang-bayang dengan profesi lain, maka itu nanti akan kesulitan ya. Jadi Bapak Ibu tanamkan bahwa diri kita itu adalah pendidik, guru. Yang namanya guru ya bekerja mendidik, melayani murid dan bekerja sesuai dengan pendidik ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, pengelolaan diri. Setelah sadar bahwa kita pendidik, kita guru, maka yang kedua, diri kita kelola. Pengelolaan diri nanti kaitan dengan pengelolaan emosional Bapak Ibu ya, kematangan Bapak Ibu ya, tingkat berpikir, pola pikir dan semuanya itu ada di situ ya. Kemudian yang ketiga, kesadaran sosial ya Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia itu bukan makhluk individu, tapi adalah makhluk sosial. Kita perlu orang lain. Kita harus kerjasama Bapak Ibu. Nah, di sini nanti kerjasama tim Bapak Ibu ya. Kesadaran sosial ya, kerjasama tim, bahwa keberhasilan itu sebuah kerjasama tim gitu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu harus terampil berelasi ya. Berelasi itu berhubungan. Guru dengan siswa, guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan tata usaha, guru dengan pengawas, guru dengan semua Bapak Ibu ya. Itu harus terampil. Namanya keterampilan berelasi ya, untuk membangun, memajukan sekolah yang dibinanya ya. Kemudian yang kelima, setelah empatnya itu terkuasai, paham dan dilaksanakan, Bapak Ibu harus yang kelima, yaitu mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab ya. Membuat keputusan itu harus benar-benar bertanggung jawab, didasarkan kepada data, didasarkan kepada fakta, didasarkan kepada bijaksanaan Bapak Ibu ya. Jadi tidak sembarangan pengambilan keputusan itu, tidak sesaat ya, tapi dipertimbangkan secara matang gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah memiliki 5 ini Bapak Ibu ya, tertanam di diri Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Bapak Ibu tinggal mengimplementasikan, maka sampai ke sini. Namanya implementasi PSE. Nah, di mana diimplementasikan kelimanya itu? Kita implementasikan di kelas dan sekolah ya. Kelas berarti unit yang terkecil ya, di kelas-kelas pembelajaran sesuai mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kemudian di sekolah yaitu lingkup yang lebih besar di satuan pendidikan ya. Dan juga jangan lupa harus diimplementasikan juga di keluarga dan komunitas. Tentu keluarga Bapak Ibu, komunitas ada MGMP, ada komunitas praktisi Bapak Ibu ya, komunitas lingkungan dan semuanya itu diimplementasikan. Nah, artinya bukan hanya Bapak Ibu, tapi juga siswa-siswa dipersilahkan ya, diharuskan untuk mengimplementasikan PSE ini pada keluarganya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti karena kan akhirnya nanti kan siswa itu akan hidup di masyarakat ya, akan realitas hidup di masyarakat ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu untuk di kelas dan sekolah, Bapak Ibu bisa menerapkan PSE ini melalui berbagai cara ya, melalui berbagai cara. Nah, berbagai caranya itu seperti apa? Nah, ini ada beberapa. Pertama bisa melalui pengajaran yang eksplisit ya, ini ya, pengajaran eksplisit. Bisa juga integrasi dalam praktek mengajar ya. Ini eksplisit berarti di luar ya. Kemudian yang integrasi ini masuk ya dalam pembelajaran, kurikuler ya Bapak Ibu. Kemudian bisa menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, bisa juga melalui penguatan KSE di antara pendidik dan tenaga pendidikan ya. Nah, cara menguatkan itu menjadi teladan,
terus belajar dan terus berkolaborasi, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, intinya cuma ini sebenarnya Bapak Ibu ya. Nanti kita bahas lebih mendalam atau menyempurnakan dari materi-materi yang sebelumnya ya. Oke Bapak Ibu, ini ada beberapa hasil penelitian Bapak Ibu ya. Kita kan negara Indonesia itu pengen menjadi negara yang negara berkembang dan pengen maju gitu ya. Nah memang kadang berkiblat ya, memang harus berkiblat, harus melihat perkembangan pendidikan di negara-negara maju ya. Di negara-negara maju, mohon maaf Ibu, sebentar. Oke, mohon maaf. Bapak Ibu, di negara-negara maju yang sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional, Bapak Ibu, itu memiliki kualitas pembelajaran ya atau pendidikan lebih baik ya. Nah, ini diantaranya guru yang sudah memiliki tadi ya 5 kompetensi sosial emosional biasanya memiliki kompetensi sosial yang baik dan lebih efektif dan akhirnya cenderung lebih tangguh Bapak Ibu, lebih merasa nyaman di kelas. Ya karena apa? Mereka bekerja itu lebih baik dengan muridnya gitu ya dibandingkan dengan guru-guru yang belum punya pemahaman KSE ya. Karena kalau guru-guru sudah memahami 5 tadi ya, 5 kompetensi KSE, maka sekolah itu dianggapnya benar-benar menjadi lahan rumah kedua Bapak Ibu ya. Rumah kedua, tempat kebahagiaan ya bersama murid-murid. Tempat kebahagiaan, nanti ada well-being Bapak Ibu ya, bersama murid-murid. Di situ kita bekerja dan di situ kita memelihara murid-murid untuk mengantarkan murid itu ke jenjang gerbang masa depannya gitu ya, seperti itu. Sehingga ada kebahagiaan ya hubungan antara murid dengan guru ya. Kemudian adanya keterkaitan Bapak Ibu ya. Jadi kalau guru-guru sudah memahami KSE ini, maka nanti ada keterkaitan ketika masa anak-anak dan nanti ketika dewasa Bapak Ibu ya, maka itu akan berbeda diajar oleh guru-guru yang memiliki KSE ini ya di bidang pendidikan, pekerjaan, pelanggaran hukum, kesehatan mental ya. Yang jelas semua positif ya. Jadi bidang pendidikan lebih bagus. Pekerjaan juga kalau diajar oleh guru-guru yang memiliki kompetensi KSE bagus, maka di pekerjaan itu akan lebih terampil anak-anak itu ya. Lebih sesuai lah yang diinginkan oleh dunia kerja ya, dunia industri. Kemudian pelanggaran hukum tentunya anak-anak yang diajar oleh guru-guru yang memiliki KSE yang bagus ini dia akan minimalisir ya pelanggaran hukum ya. Anak-anak yang kriminal bisa terkurangi ya karena memang sadar penuh bahwa dulu pernah diajar oleh guru-guru yang benar-benar sebagai pendidik ya, pendidik yang yang kerjanya bukan hanya mengajar, bukan mentransfer ilmu tapi benar-benar menanamkan pendidikan Bapak Ibu ya budi pekerti gitu ya. Karena ada kaitannya nanti ya. Karena mendidik dengan hati itu berbeda Bapak Ibu ya. Dengan mendidik hanya sekedar transfer knowledge ya. Nah, juga kesehatannya lebih bagus ya. Kesehatan mental sehingga anak-anak itu tidak mudah frustasi, tidak mudah dia akan lebih ulet, lebih tangguh, dan lebih tahan kemalangannya Bapak Ibu ya, seperti itu. Itu kalau diajar dengan guru-guru yang memiliki KSE yang baik ya Bapak Ibu. Ini penelitian di negara-negara maju ya. Nah, kita dengan kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu diharapkan guru-guru memiliki ini semua gitu ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, ini kita mengingat kembali ya. Halo Pak Ari, apakah suara saya masih terdengar Pak Ibu? Masih terdengar bagus Pak. Jelas, ya. Pak. Terima kasih Pak Ibu. Dikira saya sendiri ngomong sendiri gitu ya. Jelas Pak, jelas. Nah, ya Bapak Ibu, kita mengingat kembali ya. Memang kan kita itu sekarang yang lagi lagi tren. Memang Bapak pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu ya. Seperti ini yang digunakan dalam kurikulum sekolah penggerak maupun dalam guru penggerak ya. Nah, kalau kita ingat kembali Bapak Ibu, ya memang betul ya bahwa tugas pendidik itu adalah penuntun segala kodrat Bapak Ibu ya, segala kodrat gitu kan. Harus kita sebagai penuntun ya, pengemong ya gitu ya. Pemikiran KHD itu
mengingatkan bahwa tugas pendidik itu sebagai pemimpin pelajaran adalah menumbuhkan motivasi belajar ya. Jadi kita menumbuhkan motivasinya dulu gitu. Jadi kalau masuk di sekolah itu sudah anak-anak sudah nggak termotivasi, misalnya suasananya sudah tidak untuk belajar, suasananya sudah apa ya, suasana yang tidak mendukung, bukan apa namanya, bukan taman yang menyenangkan sekolah itu, maka sudah jelas anak-anak nggak akan betah di sekolah itu ya. Jadi kita tumbuhkan motivasi dulu ya. Kemudian kita merencanakan secara sadar Bapak Ibu ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Ini kan memang dari dulu kurikulum KBK maupun 13 itu yang dibangun memang keterampilan, pengetahuan, dan sikap ya. Itu secara holistik Bapak Ibu ya. Seperti ini. Pembelajarannya secara holistik ya, menyeluruh. Jadi jangan sempalan-sempalan gitu, jangan hanya apa namanya ya, hanya terfragmen-fragmen atau terbagi-bagi itu jangan. Tapi kita membelajarkan secara utuh, secara holistik, apa sih sebenarnya materi ini maknanya apa ya. Kalau kita belajar ilmu ekonomi itu tentunya kan untuk ke depan nanti, bahwa kita hidup di dunia ini harus memiliki ilmu ekonomi, ilmu bisnis, ilmu usaha Bapak Ibu ya, seperti itu dengan baik gitu kan. Karena mungkin nanti secara teorinya Bapak Ibu ya, pertumbuhan penduduk itu terus tumbuh terus ya, menurut deret hitung ya kan gitu kan. Sedangkan pertumbuhan pangan itu menurut deret ukur gitu. Nah, seperti itu. Nah, itulah manfaat daripada belajar ekonomi. Jadi kita tumbuhkan, oh ya penting ya, berarti materi pelajaran saya ini sangat penting, pelajaran ekonomi. Karena anak-anak harus bisa mengelola sumber daya alam ini dengan efektif, efisien ya, jangan boros, jangan semuanya Bapak Ibu ya, seperti itu. Sehingga ke depan nanti bisa hidup dalam situasi apapun gitu ya. Nah, kan itu Bapak Ibu ya, itu pembelajaran holistik ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah apa namanya ya? Pembelajaran sosial emosional yang hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau guru-guru memiliki peningkatan 5 tadi, 5 KSE, maka jelas akan terjadi peningkatan perilaku positif. Kemudian lingkungan belajar yang suportif, lingkungan belajar yang mendukung, yang support Bapak Ibu ya, yang apa namanya, lingkungan yang bahagia, menyenangkan, sehat, semangat itu Bapak Ibu ya, itu pasti akan mengurangi perilaku negatif juga ya. Kemudian peningkatan sikap pada diri sendiri, respek, toleran terhadap orang lain ya. Nah, kalau itu dimiliki, maka akan terjadi pengurangan tingkat stres. Juga peningkatan performance akademik siswa ya Bapak Ibu ya. Jadi jelas Bapak Ibu ya. Jadi intinya ginilah Bapak Ibu, kita tuh bekerja harus didukung dengan sebuah lingkungan yang mendukung ya. Lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang membahagiakan gitu ya, betul. Jadi bisa dibayangkan kalau kita bekerja lingkungannya dalam tanda kutip panas, iklim panas Bapak Ibu ya, tidak mendukung Bapak Ibu ya, kita gimana mau bekerja gitu ya, baru masuk aja sudah pengen buru-buru pulang gitu ya. Siswanya juga begitu. Nah, itu pertanda bahwa sekolah itu sudah tercium aroma ya, tidak lagi adanya lingkungan yang positif ya, seperti itu. Nah, ini harus kita kurangi Bapak Ibu ya. Memang Bapak Ibu dalam kurikulum Merdeka ini banyak hal Bapak Ibu ya, yang kita gali, kita pelajari, yang kita rubah, yang apa ya, termasuk lingkungan, pola pikir Bapak Ibu ya, perilaku, budaya positif, itu harus berubah Bapak Ibu. Supaya kurikulum Merdeka ini bisa terimplementasi dengan baik Bapak Ibu ya. Dan apa namanya, betul-betul merdeka gitu Bapak Ibu ya. Merdeka itu kebahagiaan, well-being-nya itu tercapai oleh siswa juga oleh para guru-guru dan semuanya ya, pengampu pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu tadi yang saya omongin ya tentang well-being itu Bapak Ibu ya. Well-being itu adalah kebahagiaan Bapak Ibu ya, kenyamanan, kondisi nyaman, sehat itulah ya. Nah, seperti itu. Nah, kita harapkan di dalam di dalam sekolah, satuan pendidikan, SD, SMP, SMK dan semuanya itu
terutama muridnya merasakan suasana well-being ini betul-betul. Sebuah kondisi yang dimiliki individu, sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Ya. Kebahagiaan, senang dengan lingkungan yang betul-betul menunjang ya kebahagiaan. Jadi cirinya kalau lingkungan yang well-being-nya bagus itu, kalau sehari nggak sekolah saja nggak masuk itu udah pengen lagi ya. Jadi sangat betah sekali di sekolah itu gitu ya. Nah itu nanti bisa diukur dengan instrumen-instrumen Bapak Ibu ya untuk membuktikan bahwa well-being ini udah betul-betul terjalani atau dimiliki oleh siswa kita. Nah, Bapak Ibu di Indonesia masih menggunakan standar nasional pendidikan Bapak Ibu ya, SNP yang 8 standar itu. Nah, 8 standar itu sebenarnya ini sangat mendukung sekali ya. 8 standar itu adalah kriteria minimum bagaimana mengelola pendidikan. Kalau KSE-nya bagus, nah pasti yang SNP-nya juga berjalan dengan baik ya Bapak Ibu ya. Jadi selaras Bapak Ibu ya. Dalam SKL-nya, standar kompetensi lulusannya dan standar isi, itu pasti akan bisa tercapai jika 5 KSE ini sudah dijalankan ya, dihayati dan diimplementasikan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sebelum berlanjut mungkin ada yang mau bertanya dulu, Pak Ari dan teman-teman. Iya, disilakan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau bertanya atau mau berbagi pengalaman di sekolah Bapak Ibu, dipersilakan. Yuk Mangga kita Bapak Ibu ngobrol, diskusi Bapak Ibu, apa-apa hal-hal yang mungkin yang kemarin juga sudah disampaikan ya, materi biar nggak bosan. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Ya silakan Bu Susi. Ya, semoga tidak bosan ya. Ya Bu, silahkan. Iya, tadi tertarik sekali dengan apa-apa yang kita sajikan dalam pembelajaran itu bersifat holistik ya, tidak terjeda-jeda gitu kan. Betul. Tidak menjadi bagian-bagian gitu kan, seperti itu. Tanpa terkecuali dalam menghadirkan kondisi sosial emosional anak maupun kita sebagai pendidik, bukan begitu ya Pak Dokter ya? Gitu kan. Betul. Nah, berarti ini syarat mutlak kalau memang begitu kami harus meramu pembelajaran secara terpadu yang artinya menggunakan model STEM. Apa begitu maksud arah pembicaraan ini? Pak, mohon izin. Salah satunya Bu. Ya. Begitu. Betul Bu. Ya. Baik, terima kasih. Oh ya, ya Bu Susi, makasih. Ya Bapak Ibu, model STEM itu salah satu tuh. Saya setuju Bu Susi ya, bagus. Kalau menerapkan STEM itu ya science, teknologi Bu ya, engineering, ya, itu silahkan aja, bagus sekali Pak Ibu. Cuma memang itu salah satu. Nanti ada model lagi yang lain, mau kolaboratif, model-model problem based learning, kemudian project, kemudian yang lain ya discovery learning itu juga boleh Bu, gitu ya. Jadi itu sama ya. Jadi intinya memang Bapak Ibu gini memajukan pendidikan, memajukan anak-anak kita kan individu ya, bukan hanya individu ya, pokoknya semua siswa kita itu adalah kerjasama tim ya Bapak Ibu ya. Jadi kolaboratif. Jadi jangan menganggap mata pelajaran saya yang paling bagus, misalnya, jangan begitu. Jangan hanya, kalau nggak ada IPA nggak akan maju, misalnya, jangan. Terus, jadi semua itu bagus, tidak ada PPKN nggak bagus, misalnya ya, jangan. Tapi kita berharap semua mata pelajaran itu bisa tercerna dengan baik oleh siswa itu, sehingga nanti kalau ada hal-hal yang kurang pas bisa didiskusikan ya. Nanti ada kelompok MGMP di sekolah, Bapak Ibu ya, MGMP tingkat sekolah, itu misalnya membicarakan masalah ya tematik ya, antara IPA, matematika, bahasa Indonesia, misalnya temanya lingkungan gitu ya. Lingkungan bisa kita sorot, lingkungan dari segi IPA, ada lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan dari matematika, berarti bisa kita lihat dari mungkin
dari apa ya aritmetikanya gitu ya, lingkungan itu. Lingkungan dari segi agama bisa kita lihat bahwa lingkungan itu adalah apa namanya rahmat ya, nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang kita syukuri ya, seperti itu. Lingkungan dari bahasa Indonesia, berarti lingkungan kita bisa menggambar ya, bisa apa namanya mendeskripsikan, bikin karangan ya, narasi atau deskripsi ataupun eksposisi dari lingkungan itu. Jadi seperti itu Bu Susi. Baik Bagaimana, Pak, Vicky? terima kasih. Insya Allah yang penting ibaratnya kemasan mengajarnya sudah kita temukan dulu gitu untuk menghadirkan pembelajaran yang holistik seperti itu. Ya betul Bu. Ya seperti itu betul. Tapi juga bukan hanya apa namanya kaitan apa disinkronkan dengan mata pelajaran, tapi juga mendidiknya bukan hanya sekedar pikiran, tapi juga dengan hati Bu. Dengan hati itu Betul. maksudnya betul. Menghadirkan, iya. Ya, apa namanya anak-anak paham dan memaknai bahwa lingkungan harus kita jaga, harus kita bersihkan, nggak ada pencemaran, itu kan berarti kan mendidik mental ya, hati, sikap kita, tanggung jawab gitu ya, seperti itu. Betul. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Ada Bapak Ibu yang lain? Dipersilahkan. Abdullah Pak nih. Oh Pak Abdullah, ya mangga Pak Abdullah. Dari sekolah mana ya? Mohon maaf Pak Abdullah. Biar lebih akrab lagi. Dari Kemang 1 Pak. Oh ya, siap. Mangga Pak Abdullah. Assalamualaikum Pak Dano dan nama Salam, enggak Pak. Pak Dano selalu menyenangkan hati kalau ada acara saya selalu ikut Pak, terus terang aja Pak. Oh iya, makasih. Dari awal dulu saya lihat untuk membuat kesepakatan siswa ya. Oh iya, betul. Begitu pas besoknya hari ini saya terapkan Pak. Oh alhamdulillah. Karena sekarang kita menurut kamu peraturan sekolah ini gimana? Coba kamu anda. Itu Pak terlalu dipaksa Pak kata dia. Kata anak-anak Pak ya. Oke, kalau begitu maunya kamu apa nih gimana? Ayo kami kebetulan sekarang ada waktu nih. Gimana Pak kalau kita bikin ini Pak bahasa di kelas anak-anak kalau bisa jangan makan di kelas. Kadang-kadang anak kan makan di kelas Pak. Kalau makan di kelas boleh, kalau istirahat nggak apa-apa daripada jalan-jalan. Akhirnya bikin Pak Dano tuh sampai anak-anak bikin 13 komitmen. Anak-anak di kelas, salah satunya anak-anak itu ya jangan terlambat masuk kelas, sanksinya apa gitu loh Pak. Akhirnya dari situ menemukan 13 poin, mereka senang Pak, merasa dirinya itu dihargai dengan ide-ide peraturan yang bukan dari sekolah. Akhirnya mereka selama ada kali sebulan nih Pak ya, anak-anak ini merasa nyaman Pak, karena itu yang saya ambil, kenyamanan anak-anak di kelas. Dengan untuk itu maka atau pernyataan itu anak-anak bisa menjalankan komitmen sendiri. Ayo Pak, mau pulang apa tidak? Jangan dulu Pak. Jangan dulu gitu Pak. Anak-anak itu sudah membuat keputusan diri sendiri. Karena dirinya itu mengaku dirinya diakui, dihargai di kelas, pernyataan-pernyataan masing-masing. Untuk itu saya Pak Dokter, terima kasih. Saya sudah membuat satu pernyataan atau komitmen anak-anak kelas saya selaku wali kelas itu Pak. Dan terima kasih Pak masukannya ke acara pertama. Ya begitu Pak. Sementara Pak. Ya. Ya Pak Abdullah, terima kasih sudah apa namanya berbagi tadi pengalaman. Berbagi sudah menerapkan Bapak Ibu ya. Benar Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu yang lain mudah-mudahan bisa mengikuti ya, mengikuti adanya peraturan kelas itu memang lahir dari keyakinan Bapak Ibu ya. Dulu kita belajar budaya positif Bapak Ibu ya. Jadi memang betul kalau apa namanya peraturan itu ujuk-ujuk ya tiba-tiba gitu ya kita buat dari sekolah tanpa kompromi, tanpa kesepakatan dulu, maka kan tidak akan bisa berjalan gitu ya. Seperti itu. Itu Pak Abdullah ya. Iya, ya itu Bapak Ibu ya. KSE ini Pak, terus terang kita harus bisa menyadari diri memang sebagai saya sebagai guru. Ngomong dikit-dikit nggak boleh marah, dikit-dikit marah.
Kita lihat positifnya, kalau negatifnya sering marah buat kita kayaknya negatif sekali energinya, Pak. Iya, cepet tua nanti, Pak. Udah tua. Iya, minum obat itu mah. Yo ya. Makasih Pak Abdullah sudah berbagi. Masih adakah Pak Hari? Kalau tidak ada kita teruskan nih. Masih ada Bapak Ibu yang mau berbagi atau bertanya, dipersilakan. Belum ada Bapak Ibu? Kalau belum ada, dipersilakan oleh Pak Dr. Sudarno. Nanti Siap. sambil berjalan. Ya, boleh. Lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, kita akan teruskan pelatihan kita ya. Jadi ini implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas ya, dan sekolah. Ada kelas, sekolah Ibu ya. Sekolah berarti lingkungan ya Bapak Ibu ya. Nah pertama kita bisa mengimplementasikan PSE ini melalui pengajaran eksplisit nah Bapak Ibu ya. Pengajaran eksplisit ya. Nah pembelajaran eksplisit ini nanti bisa diterapkan di kokurikuler maupun di ekstrakurikuler atau di proyek ya, juga bisa ya. Nah, pembelajaran eksplisit itu bertujuan untuk memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten ya untuk menumbuhkan, melatih dan berefleksi ya tentang kompetensi sosial dan emosional. Nanti dengan dengan cara belajar bersama-sama Bapak Ibu ya, dengan menghargai keterbukaan dan keragaman budaya. Ya. Nanti bisa terapkan kalau di kokurikuler berarti masih di mata pelajaran, tetapi merupakan tugas-tugas kokurikuler ya. Kalau ekstrakurikuler berarti di luar mata pelajaran ya Bapak Ibu ya. Bagaimana gotong royongnya, kerjasama ya, kemudian kekompakan ya. Sebuah tim ya. Nah, sekarang yang lagi ngetren Bapak Ibu itu di proyek ya. Jadi di proyek di penguatan profil pelajar Pancasila melalui P5 itu Bapak Ibu ya. Nah, di proyek ini juga bisa Bapak Ibu ya. Ini kita selipkan pembelajaran atau pengajaran eksplisit ya agar anak-anak kita mendapatkan bekal yang lebih memadai ya. Nah, Bapak Ibu, ini contohnya kegiatannya seperti ini. Seperti apa sih pembelajaran eksplisitnya itu, Bapak Ibu ya? Yang pertama nih kita lihat. Kita harus libatkan murid ya, murid dalam membuat keyakinan kelas contoh nih ya, atau peraturan sekolah yang tadi Pak Abdullah sampaikan ya, seperti itu. Nah, kita biasakan bahwa membuat aturan ya Bapak Ibu ya, membuat tata tertib ya, itu harus berdasarkan keyakinan kelas. Kita sepakati dulu oleh yang mau menjalankan ya. Jadi kalau peraturan itu nggak disepakati, nanti siapa yang menjalankan? Nggak sepakat itu ya. Baru kita ketik, kita tanda tangani bersama-sama gitu ya. Yang kedua, misalnya beri kesempatan pada murid untuk membaca buku pilihannya ya, tapi juga harus dalam suasana yang kondusif gitu ya. Bisa juga memberikan kesempatan pada murid untuk merefleksikan proses pembelajaran ya. Jadi misalnya setelah belajar itu anak-anak diberi kesempatan untuk curhat ya, untuk dialog, untuk menyampaikan setelah beberapa minggu mungkin ya belajar beberapa kali pertemuan, baru kita berikan mereka ngomong, bicara. Gimana anak-anak pembelajaran selama ini dengan ibu ya, dengan bapak gitu ya. Apakah menyenangkan, apakah bagaimana gitu Ibu ya, apa yang kurang, terus apa yang kalian inginkan ke depan gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang kita itu apa-apa harus ditanyakan kepada pengguna kita adalah murid ya. Pengguna kita ya. Pengguna kita adalah murid dan murid yang hendak akan ditingkatkan gitu ya. Jadi harus kita tanya. Nah, kalau kita ngajar terus tanpa mengevaluasi bagaimana nih strategi pembelajaran kita. Kalau saya Bapak menerapkan pembelajaran seperti ini terus diskusi, terus ceramah begini, apakah anak-anak senang apa kurang apa meminta yang lain seperti apa gitu ya. Kita tanya ke murid itu gitu ya, seperti itu. Kemudian mengadakan dialog Bapak Ibu ya. Dialog interaktif tentang bagaimana ya membangun tanggung jawab dan etika, misalnya menggunakan media sosial ya, itu juga bisa ya.
Jadi dialog aja, kita dialog ya. Kemudian memberikan fleksibilitas juga pada murid mengerjakan tugas pilihannya ya. Juga memberikan kesempatan pada murid untuk mengelola sebuah kegiatan ya, bisa literasi, seni, bisa olahraga dan lain-lain ya. Jadi berikanlah kepada murid itu sebuah kebebasan berkreativitas Bapak Ibu ya, berkreativitas, kenyamanan, kebahagiaan ya. Dan memang kan tujuan kita mendirikan sekolah ya. Ini kalau yang swasta Bapak Ibu ya, adalah untuk murid-murid kita ya, untuk masyarakat gitu ya. Pemerintah juga sama. Pemerintah tujuan utama mendirikan lembaga pendidikan itu adalah buat murid-murid kita ya. Itu yang menjadi utama. Nah, tatkala murid sudah nggak nyaman menggunakan sekolah itu, udah jelas tujuan kita itu udah nggak tercapai gitu Pak Ibu ya. Walaupun misalnya sekolahnya terkenal bagus begini-begini ya, bagus keren gitu ya. Tapi kalau murid tidak merasakan well-being ya Bapak Ibu ya, kebahagiaan dalam menggunakan itu ya, itu sudah indikator bahwa sekolah itu tujuan pendidikan belum tercapai ya. Jadi menjadi tujuan utama pendidikan itu belum tercapai ya. Karena itu yang menjadi dasar bahwa tujuan lembaga pendidikan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan murid-murid ya atau masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa indikator penerapan PSE Bapak Ibu ya. Nih, di kelas misalnya. Bapak Ibu kalau yang SMP adalah guru mata pelajaran ya, mata pelajaran IPA, matematika, PKN dan sebagainya. Kalau yang SD adalah guru kelas ya. Nah, di SMA juga guru mata pelajaran ya. Nah, kita lihat kalau di kelas pengajaran FESIT itu secara khusus, nah kita lihat indikator seperti ini. Murid memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, ada nggak ruang-ruang di kelas itu untuk melatih, merefleksikan Bapak Ibu ya, untuk kreativitas gitu ya. Nah, kita lihat seperti ini. Jadi harus di kelas itu harus sebuah integrasi pembelajaran holistik Bapak Ibu ya, antara akademik, musik, seni dan jasmani dan semuanya gitu ya, seperti itu. Intinya pelibatan dan suasana murid itu harus utama Bapak Ibu ya. Seluruh warga sekolah menghormati, meningkatkan berbagai perspektif Bapak Ibu ya, melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecahan masalah, pembuat keputusan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kan akhirnya juga yang akan kita tingkatkan itu adalah murid gitu Bapak Ibu ya. Nah, di sekolah Bapak Ibu. Nah, kalau tadi di kelas ya, di ruang kelas, sekarang di sekolah. Nah, coba Bapak Ibu identifikasi ya, Bapak Ibu analisis di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Apakah sudah seperti ini? 1, iklim kelas dan sekolah yang mendukung. Sudahkah lingkungan belajar yang mendukung untuk KSE ini benar-benar ada gitu ya? Responsif, berfokus pada hubungan dan komunitas gitu ya. Kita rasakan bagaimana iklim kelas dan sekolah itu. Kalau iklimnya panas Bapak Ibu ya, iklimnya ada gap-gap Bapak Ibu ya, gap apa aja. Jurang pemisah dan sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu kan sama, ibaratnya satu visi, satu misi dalam menggerakkan kapal ini kan berlabuh ya. Berlabuh dari satu titik menuju kepada titik yang akan kita capai itu berbareng-bareng gitu. Tidak boleh ada yang kempes bannya atau yang rusak busi dan semuanya gitu Bapak Ibu ya. Jadi sama-sama Bapak Ibu ya memajukan sekolah itu. Nah, kepala sekolah menjadi sentral Bapak Ibu ya, menjadi peran penting karena dia menjadi nahkoda, menjadi penjaga gawang utama dalam memainkan peran ya mengelola sekolah itu. Kemudian, nah kita lihat lagi, apakah sudah berfokus pada KSE ini? Ya, KSE pada pendidik kita, pendidik dan pendidikan Bapak Ibu ya semuanya gitu ya. Apakah memiliki kesempatan secara reguler untuk mengembangkan KSE ini ya, bisa berkolaborasi, bisa membangun hubungan saling percaya dan memelihara komunitas yang erat gitu ya. Nah, ini yang penting ya. Kemudian kebijakan yang mendukung. Berarti kebijakan itu apakah dinas pendidikan kita
sudah mengajak untuk harmonis. Pendidikan kita, kemudian sekolah kita, lingkungan kita sudah mengajak untuk kolaboratif, Bapak Ibu ya, untuk kerjasama, ya mendukung gitu ya. Jadi kebijakan itu semua harus mendukung untuk perkembangan murid ya, secara adil ya, secara baik Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian dukungan terintegrasi yang berkelanjutan. Jadi artinya jangan hanya saat-saat sekarang saja gitu ya. Ini harus continue Bapak Ibu ya. Harus berkelanjutan, PSE ini harus berjalan di sekolah, baik di kelas maupun di sekolahnya ya. Juga dengan di masyarakat, juga di keluarga Bapak Ibu ya. Kita tanamkan bahwa pendidikan itu adalah kerjasama tim kolektif kolegial Bapak Ibu ya, bersama-sama kita. Nah, ini di keluarga Bapak Ibu ya. Sudahkah sekolah kita melibatkan kemitraan orang tua Bapak Ibu ya? Terkadang kan kita ini kalau perlu orang tua itu hanya 1 semester hanya sekali ya, ngambil rapot aja ya. Itu pun juga nggak hadir ya, seperti itu. Nah, apakah bisa dijadwalkan dalam semester itu lebih dari sekali ya? Jadi bukan hanya sekedar mengambil rapot, tapi juga harus orang tua itu memahami bahwa anaknya itu untuk SKL-nya ya, standar kelulusannya itu adalah kerjasama antara sekolah dan orang tua ya, bareng-bareng gitu ya. Jadi bisa 2 kali, 3 kali, atau 4 kali dalam semester kita panggil Bapak Ibu ya, untuk membicarakan perkembangan ya, kemajuan anak ya. Kemudian kemitraan komunitas Bapak Ibu ya. Kan sekarang komunitas banyak Bapak Ibu ya, di dalam kurikulum Merdeka ini komunitas bukan hanya MGMP ya. MGMP aja sekarang nggak tahu ini apakah masih berjalan aktif apa tidak Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus namanya yang MGMP-nya Bapak Ibu ya. MGMP berjalan aktif Pak. Aktif Pak, setiap bulan. Ya. Itu harus harusnya PKN. Alhamdulillah, makasih Pak Hari ya. Dan diikuti dengan mapel yang lain ya. Nah, tapi di sini yang namanya komunitas bukan hanya itu. Bapak Ibu bisa praktisi juga Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kerjasama dengan dunia industri, kerjasama dengan bolehlah dengan masyarakat, dengan pengrajin dan semua itu ya Bapak Ibu ya. Dalam rangka meningkatkan keterampilan ya, keterampilan mata pelajaran kita gitu ya, seperti itu. Itu juga boleh ya. Jadi memang betul-betul ya kerja tim yang holistik Bapak Ibu ya, semua pihak untuk demi anak-anak kita ya, seperti itu. Kemudian terbentuk sistem dalam upaya peningkatan berkelanjutan. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita usahakan bisa terjadi tadi kontinuitas ya, progres ya, semua sistem praktek ya, kebijakan itu berjalan dengan baik ya, seperti ini. Ini yang target kita Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh kalau di kelas. Nih Bapak Ibu, nanti mudah-mudahan Bapak Ibu sudah tidak jauh ya menerapkan pembelajaran seperti ini ya. Cuma namanya barangkali udah menerapkan, cuma belum disebut aja sebagai PSE gitu ya. Nah, sekarang ada labelnya Bapak Ibu. Dalam kurikulum Merdeka ini, kalau Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran dengan situasi ya, interaktif, komunikatif sesuai kriteria PSE itu namanya PSE gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan sudah Bapak Ibu ya, tidak bosan melayani murid-murid kita ya, dalam inquiry, discovery, PBL, PJBL, STEM ya, itu sudah jelas ada di situ aktivitas PSE sebenarnya ya. Cuma kita belum dilabel aja ya, namanya PSE. Nah, Bapak Ibu seperti ini kira-kira ya, misalnya kegiatan awal masuk ke kelas itu sudah pembukaan yang hangat Bapak Ibu ya, dengan wajah yang senyum, dengan wajah yang cerah Bapak Ibu ya, dengan gembira, antusias, senang menyambut anak-anak ya. Halo anak-anak ya, Assalamualaikum, selamat pagi ya, dengan sapaan hangat Bapak Ibu ya. Jadi anak itu menunggu kita untuk mendapatkan sesuatu hari itu dari guru mapel ya. Jangan sampai kedatangan guru itu malah menambah rumit pikiran anak. Ya, misalnya menambah pusing atau menambah apa ya? Harusnya solutif ya. Solutif menghangatkan
menghangatkan anak yang tadinya punya masalah di keluarga, yang tadinya murung, yang tadinya frustasi, Bapak Ibu hadir di situ sebagai apa ya, pencerah ya gitu. Jadi tidak harus fokus ke mata pelajaran juga, tapi bisa bicara-bicara yang lain yang membuat anak itu semangat dulu ya. Jadi kehadirannya itu betul-betul kehadiran guru ya, itu betul-betul menjadi obor, penyemangat ya bagi anak-anak itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, memberikan waktu untuk berdiskusi Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yuk kita evaluasi Bapak Ibu ya, refleksi apakah kita ngajar selama ini dari jam 7 sampai jam 10 atau dan seterusnya hanya kita terus yang bicara Bapak Ibu ya, hanya kita terus yang memberikan materi. Adakah kesempatan anak-anak itu untuk bicara, untuk diskusi dengan teman sekelasnya Bapak Ibu ya? Diskusi dengan teman sekelas Bapak Ibu ya. Nanti kadang-kadang kan kita, kamu mah ngobrol terus ya. Nah, kadang-kadang kan gitu ya. Enggak, padahal itu adalah diskusi tentang pembelajaran gitu ya. Jadi jangan salah ya. Mungkin anak juga perlu curhat, perlu apa gitu ya. Asal memang harus batas-batas norma ya tentunya ya. Ya kalau yang ngobrol dengan kata-kata kasar ya nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Kita harus menjaga ke sana gitu ya. Jadi berikanlah mereka kebebasan Bapak Ibu ya. Karena memang suasananya sudah merdeka Ibu ya. Nah, guru juga bertanya tentang keadaan murid ya. Jadi apa sih yang dilakukan di hari-hari? Ya, lakukan ya apa seperti apa, belajar ada masalah apa di rumah. Nah, itu juga harus kita gali ya. Mengajak murid menuliskan pengalamannya boleh. Nah, praktek kesadaran penuh ya dan murid diajak membagikannya secara lisan Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu, kita itu dengan murid itu memang partner Bapak Ibu ya. Ya kita meski kita gurunya tapi tetap partner, jadi partner kerjasama dan menjaga jaraknya bukan ditakuti gitu, tapi adalah kita akrab sebagai tim lah sebenarnya. Pakai teknik coaching ya, nanti kan minggu depan kita belajar coaching ya. Coaching itu kita sebagai penyelamat, jadi sebagai yang menggerakkan siswa itu untuk menyelesaikan tujuan. Nanti mereka lah, anak-anak itulah yang akan nanti menyelesaikan sendiri ya setelah kita berikan stimulus ya gitu ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu ya suasana seperti ini. Nah, tadi kalau awal kegiatan inti ya tentu Bapak Ibu ya, inilah ada beberapa, ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Misalnya mengenal macam-macam emosi ya. Nah, supaya hari itu anak-anak siapa yang senang, siapa yang bahagia, siapa yang lagi sedih gitu ya. Nah, kan bisa menempelkan menempelkan kertas di mana gitu ya perasaannya, mengungkapkan gitu ya. Nah, nanti dibahas tuh, kenapa hari ini lagi sedih, mungkin cerita, oh kebetulan ibunya sakit gitu ya. Oh gitu. Nah, kita baru selesaikan. Nah, ya. Nah, jadi yuk kita doakan bareng-bareng supaya ibunya dari Heni bisa lekas sembuh gitu ya, bareng-bareng. Jadi memang kita harus merasakan empati juga buat anak-anak kita gitu Pak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau pembelajaran PSE ini bisa berjalan dengan baik, dengan bukan hanya sekedar kita mengajar ya, tapi juga merasakan hati empati dari anak-anak, insya Allah Bapak Ibu akan dicintai Bapak Ibu ya, akan disayangi sama murid-muridnya gitu ya, seperti itu. Karena menganggapnya murid itu bukan hanya sekedar guru, Bapak Ibu sebagai ibunya, sebagai bapaknya, ya, yang menerangi dan betul-betul menjadi guru yang disayangi ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, kita bisa juga murid diinstruksikan untuk menginterpretasi emosinya. Guru juga mengajak murid hening sejenak. Nah, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu teknik meditasi Bapak Ibu ya, itu penting ya. Meditasi misalnya setelah kita mengajar setengah jam atau beberapa saat karena kita merasa lelah, merasa nggak konsentrasi atau yuk kita berikan ice breaking atau dengan teknik meditasi ya Bapak Ibu ya, kita memfokuskan pikiran Bapak Ibu ya, seperti itu juga boleh. Nanti murid menjelaskan gitu ya, menjelaskan hasil meditasinya ya, berikan pilihan murid ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya teknik-tekniknya banyak ya.
dalam pembelajaran KUR 13 juga dengan strategi project, problem, discovery, inquiry, itu juga sudah masuk PSE ya. Cuma dalam kurikulum Merdeka ini lebih kita kasih label namanya PSE gitu ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, di penutup juga kita bisa ke murid itu memberikan apresiasi, boleh refleksi atau mengumpulkan hasil karya ya, nanti kita berikan penghargaan ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, kita juga harus merefleksi ya diri kita selama mengajar ini, bagaimana sih emosi, pikiran, perasaan kita ya, seperti itu. Oke. Yang ini kesadaran sosial. Dan sosial itu, nah ini kalau mengaktifkan ya, biar anak-anak itu sadar sosialnya, bahwa kita itu hidup merupakan kerjasama ya, bagian dari orang lain ya. Tidak bisa hidup sendiri, tapi kita harus merasakan apa pentingnya empati kita terhadap orang lain ya, seperti ini. Nah, ini diantaranya bisa dilakukan dengan ya kegiatan inti mengelompokkan murid berpasang-pasangan, wawancara ya, terus bergantian misalnya menjadi pembicara, pendengar nggak boleh ya, atau apa namanya yang lain-lain Bapak Ibu ya. Yang penting menghidupkan suasana, memiliki empati, mendengarkan cerita. Jadi mau jangan bicara terus, tapi juga mendengarkan, mau mendengarkan dari cerita orang lain ya, seperti itu. Nah, ini evaluasi, refleksi dari wawancara, ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini Pak Ibu ya, nanti ini bisa jadikan pedoman, tidak hanya ini, tidak hanya ya. Ini kan sebagai pembicara, nah, apa hal yang kamu temukan tentang dirimu, apa yang menarik dan sulit ya. Sebagai pendengar juga informasi apa yang kamu peroleh, hal menariknya apa ya, seperti ini. Oke, Pak Ari, kalau ada yang mau dikonfirmasi lagi, tanyakan. Halo Bapak Ibu, masih bersamakah? Iya, Pak. Oh, masih Bu Yesti. Gimana Bu Yesti? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Mana Bu ngajarnya di sekolah? Iya, alhamdulillah, Pak. Kemarin Gimana Bu? Cerita, berbagi Bu. aja ya, Pak ya. Memang kan kalau mengajar di SMP ini tingkat emosionalnya ya, rentan usia anak kelas 8-9 ini memang sedang memuncak. Bahkan kadang sulit diatur. Nah, kemarin ada masalah, Pak. Kami ini kan sekarang sedang banyak pertandingan ya, sekolah-sekolah di sekitaran di Nanggung, di Kecamatan Luwiliang ini, SMA mengadakan perlombaan dan kami pun ikut. Nah, satu hari ada beberapa siswa kami, Pak, yang bolos. Bukan beberapa, mungkin jumlahnya termasuk banyak, hampir sekitar 30-40 siswa bolos dari pagi, ada yang beralasan sakit dari pagi. Pokoknya sekolah lumayan sepi karena memang berbondong-bondong ingin menjadi supporter untuk mensupport timnya yang saat itu akan bertanding. Setelah dievaluasi, banyak ternyata diantaranya siswa yang memang berprestasi di situ, Pak. Ada anak yang memang pintar juga akhirnya ikut. Nah, untuk menangani masalah ini, kami bersama berdiskusi, akhirnya tercetuslah tim supporter SMP 1 Nanggung. Jadi kita buat, kita kelola dengan baik, kita arahkan, kita fasilitasi apa saja yang diperlukan, mulai dari alat musik yang akan dibawa, bekerja sama dengan guru seni, lalu kami memilih ketua, siapa yang bertanggung jawab, gitu ya. Akhirnya resmilah kami bentuk tim supporter SMP Negeri 1 Nanggung, yang artinya dia saat pertandingan jam 1 atau jam 2, jadi dia tidak harus bolos dari pagi, Pak. Jadi pagi dia bisa ikut belajar dulu, setelah kegiatan sholat zuhur berjamaah, mereka mendapatkan dispen untuk bisa keluar sekolah. Alhamdulillah, meskipun banyak tantangannya, dari 50 supporter ini,
ada 6 supporter yang setelah menjadi supporter tidak balik lagi ke sekolah, Pak. Ya ini bagian dari tantangan juga. Namun alhamdulillah karena tadi itu komitmen dan kesepakatan yang telah kita buat di awal. Artinya saat dikomunikasikan dengan siswa, bukan hanya guru saja, bukan hanya kami saja yang menuntut kepada anak, tapi anak pun bisa menuntut kepada kami apa yang menjadi keinginan mereka, dan kami bisa memfasilitasi dengan baik. Mungkin itu saja, Pak, pengalamannya. Ya, makasih Bu Yesti ya Bapak Ibu. Bu Yesti sudah berbagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, jadi kita ambil pelajaran Bapak Ibu ya dari cerita Bu Yesti tadi, bahwa ternyata anak-anak kita itu dalam masa-masa SMP Bapak Ibu ya, bukan hanya SMP, tapi memang yang SMP itu memang betul perubahan emosionalnya Bapak Ibu ya, karena karena memang masa-masa mungkin pubertas dan sebagainya Bapak Ibu ya, itu masa-masanya Bapak Ibu seperti itu, sehingga mereka tidak ingin belajar itu hanya di kelas Bapak Ibu ya, tidak hanya menerima pelajaran, kita kondisikan duduk manis gitu ya, ternyata mereka bosen katanya mungkin ya, mungkin mereka harus ada suasana lain Bapak Ibu ya. Nah, keinginan itu oleh pihak sekolah harus betul-betul diakomodasi Bapak Ibu ya, jadi harus dilayani. Kalau nanti tidak dipenuhi ya percuma, dipaksa di kelas suruh duduk, suruh menerima materi pelajaran, tetap saja kita sampai capek menerangkan begini-begini, inginnya begini. Ini kan keinginan orang dewasa, pikiran anak tidak begitu gitu ya. Nah, oleh karena itu tadi betul Bapak Ibu dibentuklah tim supporter ya Bapak Ibu ya, tim supporter supaya hobi mereka, keinginan mereka terpenuhi dulu. Kalau sudah, nanti baru kita diskusikan ya. Itu pembelajaran kolaboratif Bapak Ibu ya, tidak ada masalah Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, mungkin tadi cerita dari Bu Yesti itu hanya salah satu contoh ya. Di sekolah Bapak Ibu masih banyak siswa-siswa yang punya keinginan. Coba Bapak Ibu tanyalah ya, setelah mengajar, setelah beberapa kali pertemuan itu biasakan gimana anak-anak ya pembelajaran Bapak, Ibu selama ini sudah berapa kali pertemuan ini? Sudah 5 kali pertemuan, mau sumatif lingkup materi misalnya ya. Seperti itu. Yuk kita gimana ya? Kita rubah misalnya. Apa sih yang menyenangkan apa? Kita tanya aja. Yang membosankan apa? Yuk kita lengkapi. Terus keinginan anak apa gitu Pak Ibu ya. Nah, seperti itu harus kita terbuka saja ya. Tidak jadi masalah Pak Ibu ya. Jadi memang zamannya berbeda, bukan berarti kita mengalah itu langsung harga diri kita jatuh, juga tidak ya Pak Ibu. Ya, asal kita malah disayangi, nanti malah senang sama anak-anak itu ya. Tapi juga ingat, kita juga sebagai orang dewasa yang harus bisa membimbing ya. Membimbing tapi nggak memaksa gitu ya, seperti itu. Halo, ada lagi nggak Pak Hari? Adakah yang lain? Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya atau berbagi pengalaman dipersilahkan. Mumpung kita membahas tentang sosial emosional di sekolah Bapak Ibu. Mungkin ada cerita-cerita di sekolah, kasus-kasus misalnya. Silakan Bapak Ibu kalau ada. Mungkin kali ini Yesti mau bertanya, Pak. Ya, silakan Bu Yesti. Ya, Yesti lagi. Maaf, dari sekolah mana Bu Yesti? Saya dari SMP Negeri 1 Nanggung, Pak. Ya, silakan Bu Yesti. Begini Pak, bagaimana cara kita untuk meningkatkan sosial emosional khusus untuk siswa berkebutuhan khusus atau ABK, untuk melakukan interaksi dengan teman sekelasnya atau lingkungannya. Karena kami tahu bahwa mungkin ke depannya kita ini kan harus menerima siswa inklusif ya Pak ya, siswa yang berkebutuhan khusus disatukan belajar dengan kita gitu. Contoh kecil saja, di kelas ada beberapa siswa yang memang terlambat dalam beberapa, ya hampir seluruh mata pelajaran. Jadi kemampuannya di bawah rata-rata. Meskipun secara sikap dia tidak mengganggu, tapi
kami ini agak sulit untuk meningkatkan sosial emosionalnya Pak di kelas. Artinya dia sulit berinteraksi dan kadang teman-temannya di lingkungannya pun kurang terbuka lah gitu. Contohnya saat kegiatan kerja kelompok atau diskusi gitu. Nah, kira-kira bagaimana Pak solusinya untuk itu? Terima kasih. Ya, Bu Yesti lagi ya. Terima kasih Bu Yesti. Bapak Ibu semua, regulasi itu mengatur Bapak Ibu, semua sekolah negeri swasta harus membuka diri Bapak Ibu ya untuk menerima siswa pendidikan inklusi Bapak Ibu ya, siswa berkebutuhan khusus ya, atau anak ABK Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah Bapak Ibu, pertanyaan Bu Yesti sangat bagus Bapak Ibu, bagaimana cara meningkatkan KSE ini buat anak-anak yang ABK Bapak Ibu ya, anak berkebutuhan khusus. Bapak Ibu, anak ABK itu adalah anak-anak kita juga Bapak Ibu. Mereka lahir di dunia ini juga tidak diminta mereka inklusi, mereka ABK ya. Mungkin ada yang slow learner, ada yang mereka tunanetra Bapak Ibu ya, ada yang mungkin fisiknya cacat dan sebagainya ya. Terlepas dari genetika dan sebagainya Bapak Ibu ya. Yang jelas anak-anak tidak menginginkan itu ya, lahir ke dunia ini dengan tidak sempurna ya. Kalau kita jadi mereka bagaimana gitu ya. Nah, dengan berpikiran seperti itu Bapak Ibu, kita harus menerima kehadiran mereka di sekolah kita. Tentunya luar biasa kesulitannya Bapak Ibu ya. Tapi memang kalau yang memang agak berat biasanya kan ke SLB Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang ringan-ringan ya itu diperbolehkan dan harus diterima di SMP manapun ya, negeri dan swasta. Nah, Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu cara mereka agar sama-sama dengan kita ya, biar bermasyarakat Ibu ya. Nah, ada beberapa cara Bu Yeti dan teman-teman Bu Yesti ya. Bapak Ibu pertama, Bapak Ibu harus Pertama libatkan anak-anak itu dalam kegiatan, semua kegiatan ya. Jadi tanamkan kepada guru-guru dan semua ya ke anak-anak untuk memberikan materi pembelajaran, mungkin apalagi yang PKN ya, kita itu dilahirkan ya, kita itu adalah saudara Bapak Ibu ya, kita itu adalah sama-sama satu bangsa setanah air Bapak Ibu ya, satu nasib Bapak Ibu ya, tidak dibeda-bedakan. Jadi jangan sampai ada bully-bully Bapak Ibu ya, mengolok-ngolok dan sebagainya. Kita tanamkan dulu, tidak boleh. Seandainya diri kamu misalnya gitu, yang seperti itu kamu gimana gitu ya. Kamu kalau diginikan enak apa tidak? Kan mereka lahir itu tidak diminta. Lahir itu memang menjadi keniscayaan. Lahir itu ya jadi Sudarno seperti ini ya, ini udah memang nasib saya gitu ya. Nah, alhamdulillah sempurna ya. Tapi kalau lahirnya tidak sempurna, nah itu juga kan bukan keinginan anak itu gitu. Nah, kita harus tanamkan itu kepada anak. Jadi libatkan mereka bersama-sama ya kan, saling memiliki, ini milik kita bersama ya gitu ya. Jangan dikucilkan, jangan ya, karena memang tujuan anak-anak ABK itu di sekolah umum itu agar dia bisa bermasyarakat, bersosialisasi. Nah, untungnya nanti kalau misalnya inklusinya ya itu tidak permanen, itu bisa sembuh ya. Itu harapannya gitu. Kalau misalnya hanya slow learner, hanya yang ringan-ringan, itu dengan sosialisasi yang tadinya jalannya kurang pas, lama-lama akan bisa pas gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang penting. Jadi jangan ada bully-bully dulu gitu ya, libatkan. Kalau perlu jadikan mereka ketua malahan, kalau menurut saya. Ketua atau panitia gitu ya. Jadi panitia pemilihan OSIS atau apa gitu ya. Itu ikutkan saja, tapi yang memang fisiknya mampu ya. Kalau misalnya yang berat-berat ya jangan gitu ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi siswa ABK itulah siswa kita juga ya. Jadi tidak dibeda-bedakan. Jadi kalau dibangun dari gurunya dulu, dari lingkungannya dulu, harus menerima dulu. Nanti anak-anak nanti juga akan mengikuti gitu ya. Tapi kalau sudah ada bully-bully langsung ditangani ya Bu Yesti ya. Langsung ditangani aja, langsung kenapa gitu kan, harus kita jelaskan. Jadi materi pembelajarannya harus menyentuh ke sana, bahwa kita berempati dan menghargai orang lain itu
suatu kepastian ya, suatu apa namanya perilaku baik yang harus kita nilai gitu ya oleh guru itu. Gitu. Itu Bu Yesti. Yes, Pak. Siap, siap. Ya. Terima Jadi kasih, Pak. kalau kesulitannya memang luar biasa, apalagi kalau apa namanya ABK yang sudah permanen dan agak berat, biasanya ke SLB ya. Ke SLB karena harus ada guru khusus gitu yang menangani itu. Tapi namun walaupun demikian, kan nanti kita bedakan ya materinya pembelajaran berdiferensiasi itu nanti secara konten, diversi konten itu jangan sama gitu. Kalau anak-anak yang slow learner itu ya KKTP, kan KKTP bukan KKM ya, itu lebih rendah gitu ya. Nggak masalah kan seperti itu. Itu Bu Yasti ya. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Semangat, yuk. Ya, terima kasih Bu Yasti. Untuk yang lainnya Bapak Ibu, dipersilakan. Ya, kalau tidak ada, dilanjut silahkan Pak Darno. Ya Bapak Ibu, ya masih semangat ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau apa makan minuman, cemilan dan sebagainya kalau ada di meja silakan dinikmati ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu integrasi dalam praktik mengajar ya. Ini kalau mengajar kita nih menerapkan KSE. Untuk mengintegrasikan KSE dalam praktik mengajar, guru dan kurikulum, maka tujuan KSE dapat diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran ya, dan strategi pembelajaran bisa di materi akademik, musik, seni dan pendidikan jasmani ya. Jadi pembukaan hangat ya di kelas itu harus, jadi memang harus hangat Bapak Ibu ya. Jadi guru itu tampil di kelas meskipun kita banyak masalah di rumah dan apa sebagainya dimanapun, jangan dibawa-bawa ke kelas gitu ya, nggak boleh. Ya, kita harus seperti artis itu, kita kan lihat artis yang nyanyi itu kan senyum-senyum ya Bapak Ibu ya, menghibur begitu hebat dia ya tampil dengan gaya dan sebagainya, padahal dia masalahnya juga banyak tapi nggak dibawa mereka ya. Jadi seperti itulah kita seperti artis Bapak Ibu, kita utamakan adalah pelayanan ya, seperti itu. Kegiatan inti yang melibatkan, jadi Bapak Ibu intinya pembelajaran kita itu harus melibatkan ya, melibatkan murid-murid, suara mereka, ya kan, refleksi proyek dan sebagainya. Penutupan juga harus bagus ya, harus optimistik ya. Jadi anak-anak hari ini yang sudah kita pelajari, yuk apa saja ya kita refleksikan, 1 begini, 2 gini, yuk terus berarti kita harus Bapak Ibu ya gitu ya. Jadi harus selalu semangat ya, gitu. Oke, ini menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, Bapak Ibu ya. Ini ada kaitannya dengan budaya positif yang kemarin ya. Salah satu mengubah lingkungan sekolah ya melalui praktek ya, guru dan gaya interaksi kita dengan murid ya, atau mengubah peraturan dan harapan sekolah. Jadi harapannya jangan terlalu tinggi-tinggi gitu ya. Ya tadi makanya ada kesepakatan kelas. Tadi kan Pak Abdullah udah cerita juga ya. Peraturan yang lama ya dikira itu bagus gitu ya. Bagus untuk siapa? Untuk sekolah, untuk yang membuat. Nah, kan yang menjalankan itu adalah murid-murid. Nah, terus kita kompromikan lagi ya, kita kompromikan dengan siswa itu gitu ya. Jadi pemaksaan itu tidak berdampak kurang berdampak bagus ya. Tidak bagus gitu ya kalau pemaksaan itu ya. Jadi lebih baik hadir dari hati nurani, mereka akan bisa menjalankan aktivitas pembelajaran dengan baik. Membangun keyakinan kelas, kesempatan sekolah udah ya, lingkungan yang meneruskan kualitas relasi, kemudian sikap saling percaya, ini yang warna merah-merah ya, perasaan aman, nyaman, berani bertanya muridnya, mencari tahu, Bapak Ibu ya seperti itu ya, berpendapat dan sebagainya. Kegiatan, cari sebuah kegiatan yang bisa merangkul keberagaman, perbedaan, melibatkan murid dan menumbuhkan optimistik ya, seperti ini Bapak Ibu. Ini harus kita biasakan di kelas. Ya mungkin dari sekarang ya pelan-pelan Pak Ibu ya bisa merubah mindset kita ya, merubah diri kita semata-mata bahwa ngajar ini mendidik ini untuk murid kita Bapak Ibu yang kita sayangi ya, seperti itu.
Yang keempat, penguatan KSE. Nah, ini untuk pendidik sendiri Bapak Ibu ya. Tadi selain harus memiliki 5 KSE tadi Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu itu juga harus bisa berinteraksi dengan teman-temannya, murid-murid kita belajar dari dari kita gitu ya. Jadi ibaratnya gini, kalau guru-gurunya, guru pendidik ya, tenaga pendidik dan lain-lain sebagainya ya, itu belum terbentuk, belum penguatan KSE-nya masih rendah, ya jangan berharap di kelas akan terbentuk yang bagus gitu ya. Gini aja contohnya, sekolah itu yang tadi saya sampaikan ya, sekolah itu sebuah keluarga, ya sebuah keluarga besar. Jadi bareng-bareng mengurusi pendidikan bareng-bareng ya. Jadi milik bersama, milik semua, milik bersama. Dilibatkan guru-guru, tata usaha dilibatkan, karyawannya dilibatkan semua, kerjasama ya, saling bantu membantu, bukan saling ngolok-ngolok, bukan saling merendahkan atau terbentuk gap-gap itu Pak Ibu ya. Itu udah sekolah yang udah nggak benar ya. Kita itu sama-sama senasib seperjuangan, kita nyari makan di sini, hidup di sini ya bareng-bareng. Yuk kita majukan sekolah ini bareng-bareng gitu ya. Apapun yang ada di sekolah kita itu bagus buat sekolah kita gitu ya. Jangan sampai terendus keluar sekolah kita itu nggak bagus gara-gara konflik Bapak Ibu ya. Konflik ini harus kita antisipasi ya, konflik sama guru, konflik TU dan semua itu ya. Itu nggak bagus ya. Seperti itu. Nah, kita nggak bisa berharap banyak murid kita di kelas untuk menerapkan KSE sementara di lingkungan guru sudah nggak harmonis. Itu nggak bisa Bapak Ibu. Karena nanti akan berpengaruh begitu secara psikologi, ada konflik, ada gap, ada sebagainya di sekolah itu. Begitu masuk ngajar di kelas, guru itu sudah ke bawah-bawah pikirannya, karena memang nggak nyaman gitu ya, seperti itu. Apalagi terendus sama siswanya, sudah orang gurunya aja seperti itu, kok maksudnya iklimnya, kondisi budayanya, gimana di kelas akan menciptakan KSE yang bagus ya gitu. Nah Bapak Ibu, inilah hal-hal ya ada harus kita perbaiki ya. Ya yang sudah terlanjur sudahlah terlanjur Bapak Ibu ya. Sekarang kita tatap yang baru ya dengan kurikulum merdeka, kurikulum baru Bapak Ibu, suasana hati ya, tahun baru dan semuanya yang pikiran yang ke depan yang visioner Bapak Ibu ya untuk kemajuan sekolah kita ya. Nah ini Bapak Ibu ya, seperti ini harus kita kita tingkatkan KSE ini buat pendidik dan tenaga pendidikan. Nah Bapak Ibu ini ada ringkasannya. Jadi Bapak Ibu kalau sebagai pendidik itu harus menjadi teladan, kemudian belajar dan berkolaborasi. Minimal 3 ini Bapak Ibu. Jadi teladan dulu. Ya guru itu digugu dan ditiru Bapak Ibu ya. Pendidik itu ya harus bagus Bapak Ibu ya, memberikan contoh, teladan, kerjasama ya, belajar dan berkolaborasi. Terus belajar ya Bapak Ibu ya. Yang hari ini masih belajar terus Bapak Ibu, makasih, dan terus berkolaborasi. Tidak cukup sampai di sini Bapak Ibu ya, berkolaborasi ya. Nah, ini menjadi model teladan ya, silahkan Bapak Ibu ya dipraktekkan nanti Bapak Ibu. Ya nggak usah dibuat-buat Bapak Ibu ya. Ya memang style penampilan kita ini kan sudah sudah dari hak ciptanya ya, dari sana seperti ini ya. Tapi kita kurangi dikit-dikit supaya kita bisa berkolaborasi Bapak Ibu ya, berkolaborasi dan menjadi teladan. Belajar Bapak Ibu ya, belajar terus Bapak Ibu, tidak ada hentinya. Ya hari ini Bapak Ibu juga daring belajar di MGMP Bapak Ibu ya, aktif terus Bapak Ibu ya. Nanti kalau hanya bekerja, berangkat pagi, pulang sore sudah, nggak pernah belajar, Bapak Ibu, nanti akan ketinggalan info-info yang terbaru. Ya. Berkolaborasi, nah ini penting Bapak Ibu ya, berkolaborasi ya, kita sama-sama dengan teman-teman sejawat kita untuk selalu berkolaborasi. Nah, Bapak Ibu dan semuanya, ini penutup dari saya Bapak Ibu ya, mengakhiri dari materi hari ini kita simak Bapak Ibu ya. Kalau sebutir jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik,
banyak airnya dan mendapat sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari Bapak petani tentu akan menambah bagi tanaman ya. Ini artinya kalau murid kita itu berasal dari keluarga yang baik-baik, genetikanya baik, pintar, berbudi pekerti yang baik, kemudian di sekolah itu ada lingkungan yang baik, KSE-nya baik, budaya positifnya baik, ya artinya banyak airnya, banyak pupuk, dan sinar mataharinya cukup, dan dikelola oleh Bapak Ibu yang baik, maka siswa itu akan semakin melejitkan, akan semakin berkembang karakternya ya, lebih bagus. Namun, kalau tidak ada pemeliharaan, ya tidak ada pemeliharaan ya, berarti Bapak Ibu tidak memelihara dengan baik amanat anak-anak yang dititipkan dari orang tua itu ke sekolah kita, sementara keadaan tanahnya juga tidak baik atau tempat jatuhnya biji jagung itu tidak mendapatkan sinar matahari, berarti kelas itu gelap aja Bapak Ibu ya, dengan situasi yang mencekam misalnya ya, seperti itu, kurang bukan menjadi taman sekolah yang baik gitu ya. Nah, tentu Bapak Ibu walaupun dasarnya baik anak-anak kita, maka tidak akan tumbuh baik ya, karena pengaruh keadaan itu ya. Jadi Bapak Ibu wali murid menitipkan siswa-siswa ke sekolah kita ini dengan penuh amanat Bapak Ibu ya. Mau benihnya bagus maupun buruk Bapak Ibu ya, harus kita kelola dengan baik ya. Nah, ini. Jadi walaupun sebutir jagung itu tidak baik dasarnya, tetapi ditanam dengan pemeliharaan yang baik oleh Bapak petani, oleh guru ya, oleh kita ya, maka insya Allah biji jagung itu akan dapat tumbuh lebih baik, Bapak Ibu ya. Itulah anak-anak kita ya. Ini Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa peran pendidik itulah tugas mulia, sekaligus membutuhkan keuletan dan kesabaran ya. Dan ini kata Pak Menteri kita, besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukan secara serentak, maka kapal besar bernama Indonesia atau sekolah kita itu pasti akan maju ya. Mari Bapak Ibu terus belajar, bersinergi dan berkolaborasi untuk menjadi pendidik yang baik ya Bapak Ibu ya bagi murid-murid kita. Pak Hari dan teman-teman semua, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan sedikit Bapak Ibu ya. Ini berupa motivasi dari saya bisa menambah Bapak Ibu ya, menambah semangat Bapak Ibu, menguatkan peran kita terutama untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Hari untuk diakhiri atau ada yang mau bertanya lagi. Kan Pak Hari? Iya, terima kasih Pak Darno. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Masih ada waktu beberapa menit. Yo, silahkan Bapak Ibu. Dipersilahkan kalau ada. Yang curhat-curhat, silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Eli Solihat. Ya, silahkan Bu Eli. Tentang mengontrol emosi ya Pak ya. Karena di Jasinya khususnya dari latar belakang orang tua, terus rombel yang begitu banyak, akhirnya kadang-kadang kita manusiawi tidak terkontrol emosi. Contohnya saya pas pelajaran terakhir tuh suka ada siswa kelas 9 yang memainkan saklar listrik ya, dimatikan gitu. Jadi saya kadang-kadang pas akhir ini jam terakhir tuh suka emosi saya suka tidak terkontrol. Karena dari latar belakang itu mungkin ya Pak ya, latar belakang siswa kebanyakan kan orang tua mungkin. Jadi rombel yang terlalu banyak, kadang-kadang siswa juga enggak ini Pak emosinya. Saya juga kadang-kadang jarang terkontrol, suka marah-marah. Itu gimana Pak? Hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eli ya, Bu Eli Solihat dari SMP mana? Jasinga. Oh, Jasinga, iya. Ya. Jasinga 1 ya, Bu? Ya, Bu. Di mute sama Bu Eli. Iya, Bapak Ibu, memang kita guru juga manusia, Bapak Ibu ya. Guru juga manusia yang punya emosi dan sebagainya, Bapak Ibu. Apalagi jam-jam terakhir, Bapak Ibu ya. Terakhir itu memang sudah lapar, lelah, Bapak Ibu ya. Kita udah ngajar dari
kelas-kelas yang lain tadi. Nah, seperti itu. Ya, suatu kewajaran itu keniscayaan ya, cuma harus kita kurangi Bapak Ibu. Kita harus ingat kembali bahwa anak kelas kita itu adalah anak kita Bapak Ibu ya, anak kita. Anak orang banyak yang punya punya keragaman cara berpikir ya Bapak Ibu ya, punya keragaman semuanya Bapak Ibu ya, latar belakang berbeda-beda. Namun ingat bahwa anak-anak kita itu datang ke sekolah itu memang ingin kita belajarkan untuk lebih baik gitu ya. Jadi kalau anak-anak kita sudah baik, nggak usah belajar Bu. Kan gitu ya. Gitu kan. Jadi kan karena apa? Karena memang anak-anak itu belum mengerti, pengetahuannya belum ada, sikapnya masih buruk dan semuanya, makanya belajar ke kita gitu ya. Nah, sekarang kan dengan zonasi ini kan harus menerima semua. Bapak Ibu nggak bisa milih siswa yang baik-baik yang masuk ke sekolah kita gitu ya. Nah, sekarang dengan zonasi ini semuanya masuk, mau hitam, mau putih, mau inklusi, mau semua. Ya, jadi kebagiannya bareng-bareng. Inilah yang namanya mengurusi pendidikan bareng-bareng se-Indonesia. Kita akan merasakan segini semua ya. Nah, Bapak Ibu, tadi kalau yang Bu Eli ceritakan di jam terakhir, berarti kita hanya bisa berusaha dengan strategi yang lain, Bu, strategi yang lain. Jadi mungkin jam terakhir itu apa ya, lebih banyak permainan, lebih banyak kolaborasi, diskusi gitu, Bu. Mungkin kalau duduk mungkin udah bosen ya, gitu. Mungkin kalau anak yang mondar-mandir ke sana kemari ya, mungkin dia gaya belajarnya adalah kinestetik gitu ya. Nah, tidak kemudian kalau paksa dengan gaya belajar harus mendengarkan. Nah, iya kalau jangan-jangan dia bukan audio anaknya gitu ya. Mungkin anaknya visual, pengen tayangan, pengen lagu, Bu, gitu ya. Gitu ya. Pengen ibu nari juga, pengen ibu apa ya, nyanyi, ibu gini ya, seperti cerita mungkin. Ibu cerita aja, cerita dulu waktu saya SD itu begini-begini, saya itu tertib begini-begini. Boleh, Bu. Akhirnya saya disayang. Ini contoh nanti ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak semata-mata harus menyelesaikan target materi pembelajaran ya. Karena mendidik itu sebenarnya bukan hanya ke materi, tapi juga ke hati Bapak Ibu ya. Jadi percuma kadang kita yang penting target materi selesai ya, tapi buat apa? Kan nggak ada tuntutan sekarang Bapak Ibu. Nggak ada KKM juga udah hilang kan sekarang. Udah dengan era pot tuh udah nggak ada KKM Bapak Ibu. Semuanya pakai KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, standar KKTP-nya boleh yang ngatur kita sendiri ya. Jadi sebenarnya fleksibilitas dalam kurikulum Merdeka ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Asal nanti sepakat dengan pimpinan nih Bapak Ibu ya. Itu ya. Nah, itu Bu Eli ya. Ya, nanti semakin Bu Eli, semakin kita banyak mengurusin anak-anak dan apa ya yang kurang ini, semakin pahala kita Bu Eli. Semakin ya kan Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Oke, silakan yang lain lagi. Ya, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau berbagi pengalaman? Kayaknya pas ini Mas. Kenapa Pak Abdullah? Pak Abdullah? Ya, pas menjelang duhur. Oh iya. Ya Pak. Kalau ada satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Lagi siapa nih? Ya, satu pertanyaan. Mangga Bapak Ibu. Bu Eva tuh, Bu Eva Seli mau tanya kayaknya. Gimana Bu Eva, senyum-senyum? Sehat saja. Silakan Bu Eva. Ya, SMP 1 Jonggol. Termute itu. Pak Agus mungkin di Daramaga, SMP 1, ada yang sampaikan? Termute Pak. Ya, silakan. Gimana Pak Agus? Oh, Pak Agus. Cukup menyimak Pak Darno ini dari tadi, banyak ilmu-ilmu luar biasa ini. Baik dari Pak Darno sebagai narasumber ataupun dari Bu Lesti. Bu apa tadi? Yang dari Nanggung, kemudian Bu Iya, dari Nanggung ya. Lanjut Pak, saya nyimak ini, alhamdulillah nikmat ini. Pak, memang ada perubahan-perubahan Pak dalam mindset pembelajaran kita dalam kurikulum Merdeka ini Pak. Mudah-mudahan nanti bisa
terimplementasi di semua sekolah, Pak, gitu ya, seperti itu. Ya. Kalau sudah tidak ada ya kita cukupkan, Pak Hari. Ya, terima kasih. Ya, untuk sesi sekarang yaitu tentang pelatihan sosial emosional di sekolah yang tadi dimulai dari jam 10, alhamdulillah sekarang sudah jam 11.45 ya kan. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk kegiatan ini kami tutup ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sudarno yang sudah memberikan materi tentang pelatihan sosial emosional di sekolah. Mudah-mudahan materi ini akan bisa diserap dan bisa diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu semua, sehingga akan bermanfaat bagi peserta didik kita. Di mana peserta didik kita nanti akan menjadi masa depan bangsa Indonesia. Amin, amin, insya Ya. Allah. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu peserta pelatihan sosial emosional yang tahap 3 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, Amin. bisa mengikuti kegiatan di pelatihan-pelatihan selanjutnya. Amin, amin. Dan demikian kepada pengurus Forum MGMP BK, kami ucapkan terima kasih yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Kami selaku moderator atau pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Untuk itu kami tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Yo, siap. Ya. Yo, buka kameranya. Kameranya dibuka Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke. Ya, bentar. Tuh pada ada tuh Pak, banyak. Ya, bentar Bapak Ibu. Kita dibuka Bapak Ibu yang kameranya belum di on cam, dibuka. Ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang belum buka kamera? Dipersilakan untuk buka kamera. Sekali lagi Bapak Ibu. Ya kalau bisa mah itu. Ya tangannya Bapak Ibu 2 jari itu. Ya untuk kita semua bahwa kita adalah orang-orang yang hebat. Gitu. Ya bentar. 1, 2, 3. Sudah Pak Hari, apalagi? Ya, sudah Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat berakhir pekan, selamat bersenang-senang dan berbahagia dengan keluarga. Terima kasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ibu, izin pamit ya. Terima kasih Pak Ibu semua. Dokter, sehat selalu ya.